Pada episode sebelumnya, Kento Nanami berhasil mengalahkan Shigemo dengan sangat mudah. Ia menyuruh Nobara dan Nita menunggu untuk meminta bantuan, tapi Nobara ingin ikut serta masuk ke dalam menolong Gojo bersama Nanami. Sementara di tempat lain, Mei Mei juga berhasil mengalahkan penyakit kutukan Smallpox Deity dengan dibantu adiknya Ui Ui. Kondisi sulit dihadapi Yuji yang bertemu dengan Choso yang ingin membalaskan dendam kedua adiknya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Choso langsung mengeluarkan teknik manipulasi darahnya untuk menyerang Yuji. Serangan itu sangatlah cepat sehingga kesempatan Yuji untuk mengelak hanya 50-50. Ditambah lagi, Choso yang selalu menjaga jarak dari Yuji. Jika Yuji salah sedikit saja, tembakan darah Choso bisa mengenai kepalanya. Terlihat Choso sangat bersemangat untuk menghabisi Yuji. Ia benar-benar ingin Yuji mati demi membalaskan dendam kedua adiknya. Yuji mencoba mengangkat tubuhnya dari tanah demi bisa menghindari serangan Choso. Akan tetapi, Choso yang melihat hal itu berusaha mengimbanginya. Satu serangan dengan sangat cepat meluncur ke arah wajah Yuji. Namun, Yuji dengan gerakan refleksnya bisa menghindari serangan itu, lalu dengan bergegas ia berlari menuju Choso. Choso yang melihat gerakan Yuji sempat memuji musuhnya, tapi dengan cepat Choso langsung menghajar Yuji dengan serangan jarak dekat. Karena Choso sudah menduga bahwa Yuji akan menghindari serangannya dan melakukan hal itu. Yuji berencana untuk menghindari serangan jarak jauh, karena itu hanya akan menguntungkan Choso. Jadi ia berusaha mengubahnya menjadi pertarungan jarak dekat. Tapi Yuji salah. Serangan Choso tidak hanya mengandalkan tembakan panah darah. Choso juga mempunyai teknik manipulasi darah supernova. Dengan sekejap, darah yang berada di sekitar Yuji meledak melukai tubuh Yuji hingga membuatnya merintih kesakitan. Punggung Yuji harus menjadi korban dari teknik milik Choso. Teknik manipulasi darah supernova membuat darah yang dipadatkan dilepaskan dan ditembakkan ke segala arah seperti peluru. Namun Yuji tidak mau menyerah. Ia membalas serangan Choso dengan menusuk kaki musuhnya menggunakan pisau. Setelah itu, Yuji menghajarnya dari jarak dekat. Kini pertarungan jarak dekat tidak bisa dihindari. Di sisi Yuji, punggungnya sudah terluka, sementara Choso kakinya yang terluka. Melihat hal ini, Choso mengambil jarak untuk menghindari pertarungan jarak dekat. Sementara Yuji berencana menghentikan Choso membuat bola darah yang bisa ia tembakkan seperti tadi. Namun Choso sudah mengambil ancang-ancang untuk melepaskan tekniknya. Yuji terlihat sangat terkejut karena Choso bisa menembak tanpa bola darah yang membuat tangannya terluka. Tak mau kehilangan kesempatan, Choso langsung maju menyerang Yuji. Kali ini Yuji benar-benar tak bisa berkutik melawan kecepatan dan akurasi serangan Choso yang benar-benar tepat sasaran. Berkali-kali Yuji terkena serangan Choso, baik itu tendangan maupun pukulan. Choso bertubi-tubi membombardir tubuh Yuji hingga membuat Yuji tak bisa menyerang balik. Sampai pada satu titik, Choso bersiap mengeluarkan teknik convergence miliknya. Seakan tak puas menyiksa Yuji, Choso lalu gantian mengeluarkan tembakan panah darah ke tubuh Yuji. Namun untungnya Yuji mampu menghindari serangan terakhir Choso. Saat itu Choso sadar bahwa ia terlalu gegabah. Sementara Yuji baru merasa jika lawan yang ada di hadapannya kini adalah lawan yang kuat. Saat Choso bersiap menghadapi Yuji, tiba-tiba Mekamaru yang dari tadi diam saja mengeluarkan suaranya. Ia bertanya pada Yuji apa yang sedang terjadi di sana. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Yuji yang baru mendengar suara Mekamaru menanyakan kemana saja dia pergi selama ini. Kemudian Mekamaru menjawab jika dia menghemat energi karena masih ada yang harus ia lakukan. Saat Mekamaru melihat lawan yang dihadapi Yuji, ia langsung tahu bahwa dia adalah Choso, pengguna teknik manipulasi darah, teknik kutukan khusus dari keluarga Kamo. Mekamaru mengatakan jika dia tidak mengetahui kelemahannya, teknik tersebut sangat baik digunakan dalam serangan jarak jauh maupun dekat. Sementara Choso tidak akan kekurangan darah, itu artinya ia tidak memiliki kelemahan. Mendengar penjelasan Mekamaru, Yuji sama sekali tidak terbantu. Oleh karena itu, ia berniat menghindari pertarungan kali ini. Kemudian Mekamaru memberikan sebuah rencana kepada Yuji untuk bergerak ke kamar mandi. Mekamaru menilai bahwa 10% rencananya akan berhasil. Namun jika gagal, ia menyuruh Yuji untuk mati dengan tenang.
Lagi pula, jika begini terus Yuji juga akan mati di tangan Choso. Tak lama kemudian, Yuji bergerak menuju kamar mandi sesuai rencana Mekamaru. Choso yang melihat Yuji melarikan diri merasa jika musuhnya benar-benar bodoh karena di sana hanya ada kamar mandi dan elevator. Kemanapun Yuji berlari, ia akan bisa menangkapnya dengan mudah. Namun Choso mendengar suara seseorang selain Yuji dari arah kamar mandi. Ia pun berpikir jika Yuji adalah orang yang mengalahkan kedua adiknya. Jadi Choso tidak boleh gegabah. Kemudian Mekamaru memprovokasi Choso untuk segera ke kamar mandi. Ia mengejek Choso sebagai seorang pengecut sama seperti saudara-saudaranya. Mendengar hal itu, Choso terlihat sangat marah. Tak lama kemudian, ia bergegas menuju kamar mandi untuk menghabisi orang yang sudah mengejek saudaranya. Di sisi lain, Mekamaru terus memprovokasi Choso untuk masuk lebih dalam ke kamar mandi. Kemudian, saat Choso mengeluarkan tembakan darah, ia tak sengaja mengenai penampung air yang membuatnya bocor dan air mengucur di mana-mana. Dari sanalah Mekamaru memberitahu bahwa Choso mudah sekali untuk dimanipulasi jika berkaitan dengan saudaranya. Setelah itu, robot Mekamaru hancur terkena tembakan darah Choso. Tapi dengan cepat, Yuji langsung menyergap Choso dari belakang. Sejauh ini, rencana Mekamaru berjalan baik dan sekarang semua tergantung Yuji yang berduel dengan Choso. Kini ruangan tersebut sudah dipenuhi dengan air yang mengucur deras dan ada di mana-mana. Choso yang melihat Yuji di sana mengatakan jika ini adalah kesempatan terakhirnya, karena sekarang Yuji sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Namun tanpa disangka, teknik manipulasi darah milik Choso tidak bekerja dengan baik. Itu semua dikarenakan darah Choso yang sudah bercampur dengan air yang ada di kamar mandi. Dugaan Mekamaru benar bahwa saat ini Choso tidak bisa mengendalikan darah yang ada di luar tubuhnya. Kini situasinya lebih menguntungkan bagi Yuji. Choso sebagai petarung yang tak berpengalaman tidak sepenuhnya mengerti atas apa yang sudah terjadi. Tapi ia bersikap tenang dan tetap fokus memanipulasi darah yang ada di dalam tubuhnya. Sementara Yuji kini merasa bahwa situasi berbalik memihaknya. Ia yakin bahwa Choso kini sudah ada dalam genggamannya. Pertarungan babak kedua siap dimulai dengan situasi yang lebih menguntungkan Yuji. Kini, Yuji dan Choso bersiap menyerang satu sama lain. Inisiasi serangan diambil oleh Choso terlebih dahulu. Karena pertarungan jarak jauh tidak mungkin dilakukan, Choso dan Yuji berduel dalam pertarungan jarak dekat. Jual beli serangan mereka tunjukkan dalam pertarungan adu fisik tersebut. Yuji merasa di atas angin karena mengira ia bisa memenangkan pertarungan ini. Namun sebenarnya itulah yang direncanakan Choso dengan membuat Yuji berpikir bahwa dia akan menang. Karena Choso diam-diam sudah menyiapkan gumpalan darah dalam tubuhnya untuk ditembakkan ke hati Yuji Itadori. Dan serangan mematikan tersebut tepat mengenai dada pria malang bernama Yuji. Yuji kini berpikir bahwa ia terlalu ceroboh. Ia lupa bahwa Choso masih bisa menggunakan darah di dalam tubuhnya. Namun saat Yuji berpikir bahwa ia akan kalah, sebuah dorongan kuat memaksanya untuk terus berjuang hingga akhir. Tanpa diduga, Yuji masih belum tumbang. Yang terjadi justru sebaliknya. Pikirannya menjadi makin jernih dan ia sudah mengerti apa tugasnya. Demi Megumi, Nobara, Nanami, dan semua seniornya, Yuji harus memastikan bahwa ia akan bisa melewati rintangan di depannya untuk menemui gurunya Gojo. Bahkan jika ia harus mati sekalipun, Yuji bertekad akan mengalahkan Choso. Karena yang bisa menyelamatkan gurunya tidak harus dirinya. Sementara itu, setelah semua usahanya belum membuat Yuji tumbang, Choso kini benar-benar serius untuk menghadapi Yuji yang ada di depannya. Akhirnya, Choso memutuskan jika Yuji Itadori adalah ancaman yang lebih berat. Kini keduanya bertarung mati-matian demi bisa menggapai tujuannya masing-masing. Pertarungan mematikan kembali terjadi antara Yuji dan juga Choso. Keduanya terlihat siap kehilangan nyawanya dalam pertarungan kali ini. Namun Choso memang terlihat lebih unggul daripada Yuji. Serangan tanpa hentinya menyulitkan Yuji untuk memberikan serangan balik. Meski di bawah guyuran air yang mengucur, kelincahan Choso tidak melambat sedikit pun. Dalam satu kesempatan, Yuji bersembunyi di balik tembok hingga membuat Choso hampir tidak percaya. Namun tanpa diduga, Yuji muncul secara tiba-tiba dan memberikan sepakan telak kepada Choso. Pertarungan mereka masih belum selesai. Yuji masih belum mau menyerah dan mengerahkan segala kekuatannya dalam pertarungan kali ini.
Saat ada kesempatan, Yuji mencoba menyerang Choso yang sudah terhuyung. Namun dengan sikap Choso berhasil menangkis serangan Yuji. Saat itu, Yuji berpikir untuk menggunakan tangan kirinya yang terluka sebelumnya. Karena Choso mungkin berpikir bahwa tangan kirinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga dalam satu kesempatan, Yuji menggunakan tangan kanannya sebagai umpan lalu menyerang Choso menggunakan tangan kirinya. Namun tanpa diduga, serangan Yuji tidak berefek apa-apa. Malahan dia merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Sedetik kemudian, Yuji baru sadar bahwa ia sudah terkena serangan telak dari Choso. Teknik manipulasi darah Choso berhasil mengenai tubuh Yuji yang membuatnya terluka parah. Bahkan tubuh Yuji sampai terpental menghancurkan dinding kamar mandi hingga retak tak karuan. Kini, Yuji benar-benar kalah telak melawan Choso. Luka yang diterimanya sangat serius sementara Choso masih sehat bugar dan bersiap menghabisi nyawa Yuji. Meski masih bisa bernafas, kondisi Yuji sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertarung. Kini hanya maut yang menunggu Yuji. Choso pun menyampaikan pesan terakhirnya kepada Yuji untuk meminta maaf pada saudaranya di alam akhirat. Namun saat Choso ingin menghabisi nyawa Yuji, tiba-tiba sebuah ingatan masa lalu yang tak pernah ia tahu muncul di kepalanya. Tapi sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.